Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis Bukhari, Mali walid dunya, ma ana wad dunya. Ada apa saya kejar-kejar dunia ini, kata beliau. Ya, maksudnya ingin berikan motivasi kepada para umatnya. Ya. Kata beliau, innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin dhalla tahta syajara thumma raha wa tarakaha. Perumpamaan saya dengan dunia ini hanya seperti orang yang sedang lewat, ya, musafir, penat, mampir di bawah sebuah pohon sampai penatnya hilang kemudian dia pergi. Subhanallah, orang yang berpikir akhirat teman-teman, mau sakit, mau bangkrut, mau apa saja, bagi dia tidak ada kata-kata putus asa, semangat terus, dijadikan sebagai bahan muhasabah, kemudian dia tetap jalan dengan, ya, berusaha, berikhtiar, tetap mengejar yang terbaik. Kalau ada seorang muslim yang faham tentang akhirat, maka dia akan berpikir, oh ini saya bangkrut nih, mungkin karena ada uang haramnya, coba sekarang saya cari uang halal. Pikirannya akhirat beda. Tapi kalau pikirannya dunia, maka dia terus-menerus mengerucut di situ. Kenapa orang ini tipu saya? Kenapa orang ini begini dan begitu? Akhirnya sakit, akhirnya bisa meninggal gara-gara itu. Menghabiskan waktunya padahal tidak ada gunanya. Di dalam hadis qudsi yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bagaimana supaya kita jadi orang kaya dan merasa puas. Dalam sini, dalam arti kata kaya di sini teman-teman, kaya yang dipenuhi dengan perasaan merasa cukup. Karena kalau kita mau ikuti dunia ini tidak akan selesai-selesai. Kita punya satu mobil, kita pengen dua mobil punya 10 mobil, pengen terus-menerus tidak selesai-selesai. Maka kata kuncinya, hadis qudsi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, ya ibna Adam, tafarraq li ibadati, amla sadraka ginan, wa asuddu faqrak. Wahai anak Adam, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, lowongkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Azan, hayya ala salah, hayya ala falah, salat. Ada waktunya puasa, puasa. Waktunya baca Quran, baca Quran. Silaturahim keluarga, bakti orang tua, bantu sesama dan seterusnya. Ya. Maka aku akan penuhkan dadamu dengan kekayaan. Selalu merasa semua ini cukup bagi dia. Dan aku akan menutup semua sifat atau kemiskinanmu. Wa illa tafa'al, kalau kau tidak lakukan itu, tidak ada waktu untuk ibadah, maka mala'tu yadaika syughla, aku akan padatkan kedua tanganmu dengan kegiatan-kegiatan yang membuat kau sibuk, tidak selesai-selesai, walam asuddu faqrak, dan aku tidak akan pernah menutup kemiskinanmu. Di dalam hadis yang lain, mirip dengan ini hadis riwayat Ahmad juga dan hadis Ibnu Majah, kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammuhu atau hammahu farraqallahu alaihi amrah. Barang siapa yang dunia saja targetnya, tidak ada urusan akhirat. Tadi saya kasih contohnya, selalu kalau ada orang minta tolong, saya dapat manfaat apa, saya dibayar berapa, tidak ada urusan akhiratnya, dunia saja, maka Allah akan memecah belah perkara-perkara hidupnya. Jadi akan banyak kesibukan yang tidak selesai semuanya. Ini enggak selesai, itu enggak selesai, ini enggak selesai. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan berikan kemiskinan di depan matanya, selalu enggak cukup. Biar badannya sehat, kendaraannya sudah ada, istrinya sudah ada, suaminya ada, anak tetap kurang. Maka Allah jadikan kemiskinan di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak ada yang sampai kepadanya dari dunia kecuali apa yang sudah dicatatkan untuknya. Wa man kanatil akhirah niyatuhu, siapa yang terbalik akhirat targetnya, jama'allahu amrah, Allah akan menyelesaikan perkara-perkara hidupnya. Ini dia kerjakan, finish, selesai. Ini selesai, ini selesai, tuntas semua. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, dan Allah akan tanamkan rasa kaya dalam hatinya, semua cukup bagi dia. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan pasti dunia akan datang kepadanya dalam kondisi terhina. Orang kalau targetnya akhirat, Allah datangkan dunianya dengan sendirinya. Seperti pepatah mengatakan, kalau kau kejar dunia, akhiratmu luput. Tapi kalau kau kejar akhiratmu, duniamu akan ikut. Jadi kalau targetnya akhirat, dunia akan datang sendiri. Tapi kalau targetnya dunia, akhiratnya akan hilang. Artinya di sini Nabi SAW ingin menitik beratkan, ada orang-orang kadang-kadang teman-teman yang kita anggap orang itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, ya, orangnya mungkin tidak punya suara, padahal sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat baik. Saya sangat sedih melihat kadang-kadang kalau saya bicara di Jakarta, ya, mudah-mudahan di daerah-daerah lain seperti termasuk di sini insya Allah tidak terjadi. Tapi saya melihat depan mata, kadang-kadang kalau lagi pergi pengajian dari pengajian-pengajian, kalau padat sekali jadwal, saya biasa pakai motor.
Maka saya melihat dari pengajian-pengajian, kadang-kadang azan duhur, saya mampir di masjid dekat jalan, pinggir jalan. Itu pada saat saya mampir ke masjid, subhanallah mikrofon masjid besar sekali. Mobil-mobil mewah lewat sebelah masjid, gak ada yang mampir. Mercy, Alphard, semua lewat, tidak ada yang mampir. Muslim, ya, tidak mampir. Yang mampir subhanallah penjual gorengan, penjual bakso. Subhanallah. Yang mereka mampir, mereka tahu panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan dari Allah, dari Tuhannya, bukan dari siapa-siapa. Karena mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Melayu dari Asia, kalimatnya sama. Allah yang panggil, ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan, gitu kan? Maka saya subhanallah mereka ada yang keluarkan sarungnya dari gerobaknya, salat, habis itu bagi jual lagi. Berkah hidupnya, berapa banyak orang begini subhanallah anaknya jadi sarjana semuanya, rumah tangganya bahagia. Padahal kalau kita lihat rumahnya kecil, ya. Orang kalau punya target akhirat beda, maka dunia ini jadi kecil buat dia, walaupun dia bisa dagang. Saya pernah dapat informasi dari teman-teman, tapi saya tidak tahu orangnya siapa. Cuma ini katanya di kota Makassar terjadi, ada seseorang saudara kita, itu supir angkot, kalau azan dia mampir. Saya dengar kisahnya, saya terharu betul. Kalau sudah mau azan dia bilang, maaf ini sudah mau azan, saya mampir di masjid. Kalau yang mau cari mobil lain silakan pindah. Dia parkir. Ada juga penumpang yang ikut sholat, keluar dia jalan lagi. Ya, kalau waktu sholat saja. Ada juga yang pindah mobil lain, tidak disuruh bayar sama dia. Tapi subhanallah nggak pernah kosong mobilnya. Allah kasih keberkahan. Kalau pikirannya akhirat beda teman-teman sekalian dengan orang pikirannya dunia. Karena kalau orang pikirannya dunia selalu targetnya dapat manfaat apa nih. Jadi seakan-akan tidak ada kegiatan sosial sama sekali. Nabi SAW juga dalam hadis Bukhari memberikan gambaran kepada kita supaya kita bisa lalui dunia. Tetap kejar terbaik dunia, tapi jangan lupa akhirat target utama. Kata Nabi SAW, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Supaya kalian bahagia, lihat selalu orang yang di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Dan jangan lihat orang yang di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu akan membuat kalian bisa tidak memungkiri nikmat Allah, tidak memungkiri nikmat Allah. Artinya kalian akan bersyukur. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang mirip dengan ini tapi lebih luas lagi, hadis Bukhari disebutkan dalam Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbih. Ketahuilah, siapa di antara kalian yang bangun di pagi hari dirinya sehat, mu'afan, jiwanya sehat, ya, jiwanya aman, aman jiwanya, mu'afan fi jasadi, sehat badannya, indahu qutu yaumi, dia punya makanan untuk hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka seperti dunia semua telah datang kepadanya. بشتى الصور